Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Irene Getruida Esuru, SPD. NIM 259022495255. Unit kerja SD Negeri Evara. Saya salah satu peserta PPG Daerah Khusus Kabupaten Kaimana tahun 2025. Materi yang akan saya bawakan adalah penyakit pada alat pencernaan di kelas 4. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Semua sudah sarapan? Sudah. Sebelum ke sekolah harus Sarapan. Iya. Makan dan minum itu sangat penting bagi Tubuh. agar tetap Sehat. pintar. Anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, kita harus Berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Siap, hormat kepada Ibu Guru hormat. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Ya, anak-anak, tadi semua sudah sarapan. Siap untuk belajar? Siap. Guru mau tanya, anak-anak ada yang pernah sakit perut? Ada. Ya? Ada. Ada. Ada yang pernah? Iya. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPA. Pelajaran apa? IPA. Tentang penyakit pada alat pencernaan. Tentang apa? Penyakit pada alat pencernaan. Bisa baca? Besok. Coba membaca. Penyakit pada alat pencernaan. Penyakit Pada pada alat pencernaan. penyakit pada alat pencernaan. Di dalam tubuh manusia itu ada alat-alat Pencernaan. ya, ada alat-alat pencernaan. Anak-anak buka buku halaman 36. Kita buka buku IPA
pencernaan. Tadi anak-anak bilang, Ibu Guru, saya juga pernah sakit perut. Kita akan belajar kenapa sampai anak-anak bisa sakit perut. Ini ada bagian-bagian alat pencernaan. Ada alat pencernaan pada radang atau yang disebut dengan MAH. Pernah dengar? Pernah dengar penyakit MAH? Ya? Anak-anak pernah rasa kalau kita punya dada rasa perih atau sakit, lalu rasa mual, muntah. Pernah? Ada yang pernah? Kalau ada yang pernah, itu akibat atau gejala dari penyakit apa tadi Bu Guru bilang? MAH. Gejala dari penyakit MAH. Jadi di sini ada 4 alat pencernaan yang akan kita pelajari. Yang pertama, MAH. 2, appendicitis. 3, disentri. 4, sembelit. Yang pertama, MAH. 2, ya. 3, 4, sembelit. Ya, anak-anak pasti dengar MAH, lalu sembelit, disentri. Ada yang sudah bisa tahu itu penyakit apa? Tahu? Tidak? Kalau tidak tahu bilang Bu Guru tidak tahu. Kalau tahu bilang tahu. Ya? Tidak tahu. Kita akan belajar tentang apa itu MAH. MAH itu adalah alat pencernaan bagian lambung. Kita punya lambung. Nah, gejalanya yang tadi Ibu Guru jelaskan bahwa gejala dari penyakit lambung itu kita terasa lambung terasa perih atau sakit, kita rasa muntah. Penyebabnya apa? Makan tidak teratur. Makan tidak teratur. Jam makan kita belum makan. Jam makan kita belum makan. Kalau bangun pagi belum makan sampai siang jam 12 baru makan. Tetap kita rasa dadanya tetap sakit. Kita tetap rasa muntah. Itu adalah gejala penyakit MAH. Ya. Akibatnya yang biasa kalau ke dokter periksa. Oh Andreas kena penyakit asam lambung. Pernah dengar? Bapak periksa di rumah sakit, dokter bilang Bapak asam lambung. Asam lambung itu
Penyebabnya dari makan tidak teratur, minumnya juga tidak teratur, makan makanan yang harus bergizi, banyak makan buah dan sayuran. Siapa yang di sini tidak suka makan sayur? Juan, Rinto, suka? Rinto mengantuk kah? Mengantuk? Tidak? Tadi sudah ibu guru, semangat. Semangat belajar. Yang kedua, appendicitis. Nah, ini adalah penyakit usus. Nah, gejalanya itu sakit perut sebelah kanan, bagian bawah. Jadi kalau rasa sakit di sini berarti ada gangguan usus. Itu pengaruh atau penyebabnya makanan yang masuk ke dalam itu membusuk. Dia tidak dicerna dengan baik, akhirnya kita bisa rasa pada usus bagian sebelah kanan dan ada yang pernah sering? Ada? Ada atau tidak? Kalau tidak ada, lebih bagus. Jaga kesehatan. Itu disebut dengan penyakit usus. Itu usus buntu. Dengar anak-anak, kalau kita rasa sakit pada bagian sebelah kanan bawah sini, itu adalah gejala atau penyebab penyakit usus buntu. Disentri itu juga penyakit usus. Nah, biasanya anak-anak rasa muntah dan buang air besar terus tidak stop. Itu berarti ada gangguan pada apa? Usus. Gangguan pada usus. Itu disebabkan karena apa? Yang tadi rasa sakit perut itu karena ada bakteri atau kuman. Itu karena apa? Makan tidak menjaga kebersihan. Harus menjaga pola makan yang baik. Menjaga pola makan yang baik. Minum air putih yang banyak. Makan sayur-sayuran yang banyak. Buah-buahan. Biar tetap sehat. Yang keempat, sembelit. Itu alat pencernaan di usus besar. Alat pencernaan pada usus besar. Anak-anak ada yang pernah rasa ketika susah buang air besar? Pernah? Atau pernah lihat pada orang tua? Pernah? Berarti itu ada gangguan pada usus besar. Jadi susah buang air besar. Iya. Itu karena kurang makan makanan yang berserat. Anak-anak, kalau makanan yang berserat itu seperti apa? Tidak tahu. Makanan yang berserat itu seperti buah-buahan dan
sayur-sayuran. Ingat makanan yang berserat itu seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Iya, buah-buahan dan sayur-sayuran. Harus banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kalau tidak banyak makan sayur dan buah-buah, maka sisa makanan itu menjadi padat sehingga sulit dikeluarkan. Ada yang tidak buang air sampai 2-3 hari sampai 1 minggu, itu perutnya bisa besar. Nanti pikir, oh ini karena dia ada lewat di pinggir rumah sana, jadi itu yang perut besar. Ternyata kita tidak menjaga kita tidak menjaga kesehatan dan pola makan yang teratur. Sampai di sini anak-anak paham? Paham? Anak-anak, Ibu bagi kelompok. Dalam pelajaran hari ini kita bagi kelompok. Terdiri dari 3 kelompok. Untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kerjakan soal yang ada pada lembaran yang Ibu sudah bagi sesuai masing-masing kelompok. Situ soal nomor 1, apa gejala penyakit yang berhubungan dengan radang lambung? Soal yang kedua, apa gejala penyakit yang berhubungan dengan penyakit usus buntu? Soal nomor 3, apa penyebab penyakit disentri? 4, apa gejala penyakit sempelit? Anak-anak boleh kerjakan. Ada buku IPA di masing-masing kelompok? Ada?
Sudah dikumpulkan. Kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3 sudah. Ibu minta kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya di depan untuk teman-temannya bisa sama-sama mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Berdiri di depan, menghadap ke teman-teman. Iya, baca soal dan jawaban dari hasil diskusi kelompok 1. Apa gejala penyakit yang berhubungan dengan mah, lambung terasa perih dan mual? Apa gejala penyakit yang berhubungan dengan penyakit khusus butuh? Sakit pada perut sebelah kanan, bawah, dan demam. Apa penyebab penyakit Disentri. Disebabkan oleh bakteri. Apa gejala penyakit Semperit. Susah buang air. Iya, tepuk tangan untuk kelompok. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang mau bertanya tentang pelajaran hari ini? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak. Ya. Di atas meja kalian ini Ibu lihat ada yang sudah bawa pohon. Di sana pohon apa? Pinang. Pinang. Di sini Bunga. bunga. Sana pala. Ini namanya apa? Tumbuhan. Tumbuhan. Sama dengan kita tidak? Sama. Tumbuhan. Manusia juga harus memerlukan makanan. Tumbuhan juga harus memerlukan makanan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran IPA tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Iya. Ini adalah tubuh manusia. Terdiri dari bagian-bagian. Ada Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki. masing-masing ini ada punya fungsi. Fungsinya
fungsinya kaki itu untuk apa? Berjalan. Tangan? Berpegang. Iya. Mata? Melihat. Telinga? Melihat. Telinga untuk? Melihat. Di atas meja anak-anak itu ada tumbuhan. Tumbuhan ini juga sama seperti manusia. Dia memiliki bagian tubuh dan bagian tubuh itu, tumbuhan itu ada punya fungsinya masing-masing. Dari masing-masing kelompok, pegang dulu tumbuhan yang ada. Ayo, pegang. Kita lihat dari tumbuhan itu ada apa? Akar, batang, Daun. Buah. Biji. Iya, pintar sekali. Berarti satu pohon ini mempunyai fungsinya masing-masing. Anak-anak perhatikan. Di sini adalah pohon akar yang ibu guru pegang ini yang lurus turun ini disebut akar Tunggal. Kalau yang ini disebut akar Serabut. Ini akar apa? Daun. Ini? Ini? Batang. Daun. Setelah daun? Bunga. Setelah bunga? Buah. Setelah buahnya? Biji. Masing-masing ini punya fungsinya masing-masing. Dari ada yang bisa menjawab fungsi dari akar? Mencari makanan. Ya? Mencari makanan. Iya, mencari makanan. Ada yang menjawab menyerap Air. pintar sekali. Batang dari pohon ini untuk apa? Mencari makanan. Ya? Mencari makanan. Pintar. Fungsi dari daun? Fotosintesis. Ya? Fotosintesis. Fungsi dari buah? Penyimpanan. Ya? Penyimpanan. Penyimpanan makanan. Bunga? Serbentari. Buah? Buah tadi? Menyimpan makanan. Biji? Dalam makanan. Pintar sekali, cadangan makanan. Kita sebutkan masing-masing fungsi dari akar. Akar berfungsi untuk Mencari makanan. batang berfungsi untuk Mencari makanan. daun, Fotosintesis. bunga, Derbusari. buah, Penyimpanan makanan. biji. Cadangan makanan. Pintar. Tepuk tangan untuk kelas. Anak-anak sudah pintar sekali bisa mengerti bagian dari tubuh tumbuhan dan fungsinya. Jadi kalau manusia juga tidak punya kaki, tidak bisa Jalan. tidak bisa berjalan. Tidak punya mata, tidak bisa. Melihat. Tidak punya telinga, Tidak bisa mendengar. tumbuhan itu kalau tidak ada akarnya, maka dia mati. Manusia kalau kakinya patah, dia tidak bisa berjalan. Tinggal duduk di tempat. Bisa paham? Bisa. Kalau anak-anak sudah paham, ibu guru akan memberikan tugas kelompok masing-masing tentang tubuh, bagian tubuh tumbuhan dan
kelompok 2 dan kelompok 3. Kerja kelompok ini artinya kerja sama-sama, bergotong royong, bekerja sama, saling membantu, bertukar pikiran. Ya, kerja sama-sama ya. Soal nomor 1. Sebutkan bagian tubuh tumbuhan. Apa saja bagian tubuh tumbuhan? Daud, sudah sarapan tuh? Semangat belajarnya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Memang pintar. Sudah kelompok 1. Kalau sudah mengerti itu pasti cepat selesai. Sudah kelompok 2, kelompok 3. Sudah? Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah juga. Ya. Ibu guru minta
diskusi kelompok. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Akan menyerap makanan, ia nutrien disalurkan ke batang sebagai penyalur makanan, daun sebagai fotosintesis, bunga sebagai penyerbu banyak tumbuhan, bunga penyimpanan makanan, gizi sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan. Nomor 1 dari jawab juga. Akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Pintar. Tepuk tangan. Kelompok 1, maju. Sebutkan bagian dari tubuh tumbuhan. Akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Sebutkan Yang garuk-garuk kepala. Ada apa di kepala? fungsi dari tumbuhan. Akar menyerap makanan. Nutrisi yang disalurkan ke batang. Batang sebagai penyalur makanan, daun sebagai fotosintesis, bunga sebagai pembentukan banyak tumbuhan, buah penyimpanan makanan, biji sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan. Oke, tepuk tangan. Baik. Anak-anak, kelompok 3 juga sama. Iya. Semuanya pintar, jawabannya bagus-bagus. Anak-anak, jangan lupa menjaga atau memelihara Tumbuhan. ya. Tumbuhan. Jangan lupa menjaga atau memelihara tumbuhan. Kita punya banyak tumbuhan yang ada di halaman rumah, di kebun. Kita harus merawat, membersihkan supaya tetap tumbuh dengan baik, supaya bersih, bisa mendapatkan makanan dari sinar matahari. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita ketahui bahwa di dalam tubuh manusia itu sangat penting. Ada berbagai macam alat-alat pencernaan. Yang pertama, dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan terakhirnya ke anus. Jadi kalau kita jaga kesehatan pola makan yang baik, maka pencernaannya juga tetap berjalan dengan baik sampai ke anus. Anak-anak harus menjaga pola makan yang baik
dan teratur. Pertama, minum air putih yang banyak. Makan secara teratur. Menjaga kebersihan gigi. Iya. Mencuci tangan sebelum Makan. dan makan banyak, mengonsumsi buah-buahan dan Sayur-sayuran. pintar. Bisa paham? Bisa. Tepuk tangan dulu. Anak-anak berdiri lalu menyanyi dulu satu lagu. Ya, semangat. Karena ada yang bilang sudah sarapan tapi masih kurang semangat. Nah, menyanyi dengan gerakan dan tepuk. Lagu Hai Anak Sekolah Nevada. 1, 2, 3. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita harus berdoa. Ibu minta satu siswa maju ke depan untuk pimpin kita. Ya Tuhan, berilah kami hidayah sampai hidup, agar besok kami dapat sekolah lagi. Amin. Siap hormat kepada ibu guru, hormat.